Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Ikhlas, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4E angkatan 2018. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya ilmu yang kita pelajari hari ini mudah dimengerti dan dipahami. Ketua kelas, silahkan memimpin doanya. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Anak, apakah kalian pernah melihat iklan? Nah, apa saja yang terdapat pada iklan? Apakah iklan tersebut menarik? Apabila melihat sebuah gambar produk, tentunya berbagai macam jenis iklan, bukan? Nah, selain gambar iklan, apakah masih ada lagi yang pernah melihat iklan? Anak-anak, masih ingatkah kalian mengapa di dalam tubuh kita memiliki sistem pencernaan? Pintar sekali. Apabila di dalam tubuh kita tidak memiliki sistem pencernaan, maka sulit untuk mencerna makanan. Siapa yang dapat menyebutkan sistem pencernaan manusia? Anak-anak, apakah di kelas ini kalian mengerti tentang tangga nada? Nah, bagus. Tangga nada merupakan susunan dari berbagai nada yang bertingkat dari rendah ke tinggi. Nah, selanjutnya tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis, mayor dan minor. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan pengertian dari iklan. Iklan merupakan segala bentuk pesan tentang produk yang akan disampaikan melalui media seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain untuk dilihat banyak orang. Di dalam sebuah iklan terdapat berbagai unsur yang harus kalian pahami. Di antaranya kalimat deskriptif, yaitu digunakan untuk menguraikan atau menjelaskan layanan suatu produk yang ingin diiklankan supaya lebih menarik dan lebih banyak peminatnya. Sementara itu, kalimat persuasif, yaitu mempengaruhi seseorang agar menggunakan produk yang diiklankan. Setelah unsur yang Bapak jelaskan, selanjutnya Bapak akan menjelaskan ciri-ciri kalimat iklan. Ciri-ciri kalimat iklan yaitu menggunakan pilihan kata yang menarik, logis, tepat, dan sopan agar menarik minat seseorang untuk menggunakan produk tersebut. Menggunakan pilihan kata yang mempunyai sugesti yang khalayak. Pilihan kata yang digunakan dapat menonjolkan informasi utama yang dipentingkan. Menggunakan pilihan kata yang menunjukkan sasaran. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang sistem pencernaan. Nah, Bapak akan menjelaskan pengertian dan beserta fungsi sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian, proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Dalam pelaksanaan tersebut, proses pencernaan makanan organ pencernaan dibantu oleh enzim dan hormon yang prosesnya berbeda tiap organ dan mempunyai fungsi masing-masing. Mulut, yaitu berfungsi untuk sebagai pintu masuk suatu makanan ke dalam tubuh manusia. Selanjutnya yaitu kerongkongan sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari rongga mulut menuju lambung. Lambung sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Usus halus sebagai tempat penyerapan sari makanan dan juga sebagai tempat terjadinya proses pencernaan. Selanjutnya, usus besar, yaitu untuk membantu pembusukan. Yang terakhir yaitu anus,
yaitu berfungsi untuk membuang makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia. Nah, ini merupakan salah satu gambar contoh dari sistem pencernaan manusia. Sekarang, amati gambar di depan kelas ini, yaitu gambar sistem pencernaan manusia. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu berupa tugas kelompok. Bentuklah 3 kelompok terdiri dari 4 orang. Ketua kelas, silahkan pimpin untuk bentuk kelompok. Setelah terbentuk, silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang isilah tugas yang ada di LKS yang telah dibagikan. Bapak akan beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal yang telah disediakan. Oke, batas waktu selesai. Kepada setiap perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan. Perwakilan dari kelompok 1 silahkan untuk maju ke depan untuk mengisi media yang telah disediakan. Oke, jawabannya benar sekali. Silahkan untuk kelompok 1 untuk duduk di tempatnya masing-masing. Beri aplausnya untuk kelompok 1. Betul sekali jawabannya. Fungsi dari mulut yaitu untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Ya. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok 2 untuk maju ke depan untuk mengisi media yang telah disediakan. Silahkan untuk kelompok 2 untuk maju ke depan. Jawabannya benar. Silahkan untuk kelompok 2 untuk kembali duduk ke kelompoknya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Benar sekali jawabannya, yaitu fungsi dari kerongkongan yaitu untuk mengantarkan makanan yang telah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Silakan untuk perwakilan dari kelompok 3 untuk maju ke depan untuk mengisi media yang telah disediakan. Jawabannya benar. Silahkan untuk kelompok 3 untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Beri aplaus untuk kelompok 3. Jawabannya benar. Fungsi lambung yaitu tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu berupa tugas kelompok. Bentuklah 3 kelompok yang beranggotakan 4 orang. Ketua kelas silahkan pimpin kelas untuk membentuk kelompok. Setelah terbentuk, silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Sekarang, isilah tugas yang telah disediakan di media papan tulis yang ada di papan tulis. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengamati tugas tersebut. Oke, waktu selesai. Kepada tiap perwakilan kelompok untuk maju ke depan kelas untuk mengisi tugas di media yang telah disediakan. Perwakilan dari kelompok 1 silahkan untuk maju ke depan. Nah, silahkan cari untuk kata kuncinya. Jawabannya benar. Silakan untuk kelompok 1 untuk kembali ke tempat duduknya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Jawabannya benar. Yaitu gambar iklan yaitu yuk berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Kata kuncinya yaitu berolahraga. Selanjutnya kelompok berikutnya yaitu kelompok kedua. Perwakilan dari kelompok 2 untuk maju ke depan. Dipersilahkan untuk kelompok 2 untuk maju ke depan.
Jawabannya benar. Silahkan untuk perwakilan dari kelompok 2 untuk duduk di tempatnya masing-masing. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, dari iklan ini yaitu jangan biarkan kuman merusak gigi kita. Pentingnya menyikat gigi. Haha. Kata kuncinya yaitu menjaga gigi agar tetap sehat. Selanjutnya perwakilan dari kelompok terakhir yaitu kelompok 3 untuk maju ke depan untuk mengisi media yang telah disediakan. Kelompok 3, silakan untuk maju ke depan. Ya. Jawabannya benar. Silakan untuk kelompok 3 untuk kembali ke tempat duduknya. Beri aplaus untuk kelompok 3. Benar sekali. Dari gambar iklan ini yaitu jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Kata kuncinya yaitu rajin mencuci tangan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang belum dimengerti atau belum dipahami? Jika belum paham tentang materi ini, silahkan bertanya. Baik sekali. Bapak akan menjelaskan mengenai iklan sekali lagi. Iklan merupakan segala suatu bentuk, suatu pesan yang disampaikan untuk menarik banyak orang. Oke, Bapak rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya sebelum pulang.